Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Majelis yang mudah-mudahan rahmati Allah, ketika Nabi kita Muhammad SAW pertama kali sampai di Madinah, maka kalimat yang diucapkan oleh dari mulut manusia suci itu yang kita sudah sering mendengar, ayuhan nas absus salam, hai sekalian manusia, sebarluaskan salam, berikan makanan, pereratlah tali silaturahim, dan salatlah waktu malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Anda akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. Hadis dari Abdullah bin Salam. Ketika itu beliau belum masuk Islam. Tiga di antara empat kebiasaan Nabi itu adalah saleh sosial: salam, berikan makanan, dan silaturahim. Sedangkan satunya saleh ritual. Nabi SAW artinya tidak beriman kepadaku diulangnya Nabi seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang di malam hari, sementara ada tetangganya kelaparan, kesusahan, dia tahu dan sanggup untuk membantu tapi tidak dilakukannya. Jadi betapa dahsyatnya silaturahim, saleh sosial itu. Dan ini bukan hanya terhadap kita sesama manusia, dunia flora, fauna, jin, kita pun harus menjalin silaturahim. Hanya dengan setan, iblis kita tidak dibolehkan. Salah satu contoh, tahun yang lalu beberapa The World Bank, Bank Dunia membuat satu laporan bahwa usia hidup yang terpanjang di dunia ini adalah masyarakat Denmark, Copenhagen. Kita lihat apa penyebabnya itu. Kita lihat dari segi agama. Antara lain kebiasaan mereka itu untuk orang tua yang lanjut usia, kerjaan mereka pagi dan petang berbondong-bondong pergi ke taman-taman kota, pergi ke kolam-kolam, ke pinggir kolam dengan membawa pelet, umpan ikan dan burung. Dan pemandangan yang aneh, kalau Anda terjadi di Banjarmasin, mungkin dipadahkan kila ini agak sinting. Mereka mengelus-elus, memuji-muji pohon atau kembang yang ada di taman kota itu. Bahkan beliau berbicara. Ternyata menurut penelitian ilmiah, pohon yang sering dikomunikasi silaturahim, dipuji, dielus-elus itu tumbuhnya lebih subur, bunganya lebih wangi, dan buahnya lebih lebat. Itu boleh dicoba bagi bapak yang ada tanah di halaman rumah, tanam 2 batang pohon, yang satu itu kita ikuti dengan itu. Apalagi kalau kita kebun kita diputarkan lagu-lagu yang slow. Dan itu pernah diadakan suatu penelitian. Flora, fauna ngerti di silaturahim itu.
Gusti Samsudin, mantan ketua DPRD Kalimantan Barat, menanam durian di depan rumahnya itu. Udah lama, udah besar, tidak berbuah-buah. Apa kata beliau? Kalau tahun kena kada berbuah, ku tebang pohon ini. Yang terjadi, tahun depan itu berbuah 30 buah besar-besar. Akhirnya kada jadi ditebang sidin. Jadi boleh dicoba. Menurut pertanian, jarak antara pohon dengan satu yang lain itu adalah 6 meter. Tapi kita lihat di hutan itu tidak ada jarak. Kenapa subur? Itu adalah pohon binatang. Karena itu dalam hadis dikatakan besok kiamat. Kita tahu. Lalu ada bibit di tangan kita itu. Tanam, kata Nabi. Engkau akan mendapat pahala. Padahal secara logikanya ilmiah tidak akan mungkin kapan berbuah. Tapi saking pentingnya kita bersilaturahim dengan flora dan fauna. Dengan dunia jin demikian pula. Maka itu dalam agama dilarang kita itu untuk buang kotoran di lubang-lubang di bawah pohon. Kenapa? Kemudian kencing di tulang, itu makanan jin. Kita silaturahim. Sekali lagi, hanya dengan syaitan kita itu tidak boleh bersilaturahim. Dalam Al-Quran dikatakan innalakum fid amratan, pada kehidupan hewan itu ada pelajaran buat kamu. Profesor Dr. Harun Yahya dalam bukunya yang diterjemahkan Keajaiban Semut, ada 3 profesor di Amerika Serikat itu yang menyelidiki kehidupan semut puluhan tahun tidak selesai-selesai, saking ajaibnya. Bahkan dalam Al-Quran ada surah An-Naml surah 27 mengenai semut, ayatnya 93. Kita manusia itu An-Nas, cuma 6 ayat. Apa kata beliau? Antara lain isi penelitian itu, semut itu pemakan gula tapi nggak pernah sakit diabetes. Nggak pernah. Satu, jadi pemakan gula tapi nggak pernah diabetes. Yang kedua, semut itu nggak pernah makan sendiri. Ketika dia berjalan ketemu nasi, gula, dia cium seteman, terus dia berjalan ketemu kawalnya, assalamualaikum, kepalanya itu beradu, di sana ada makanan. Aman, kita dapat menggali emas, dapat bongkahannya, bawa kantong, apa itu? Pupuk. Kada diberitahu ke kawalannya. Semut lain. Setelah mereka berkumpul, nah ini diingat, menurut penelitian itu, semut itu ketika berjalan di pantatnya itu mengeluarkan zat kimia. Apa fungsinya itu? Supaya tidak nyasar. Jadi dia menganu kekawalannya itu kesana kemari, nanti buliknya. Setelah berkumpul satu tempat, berkumpul dia kiau ke sana, kemudian makan itu diangkat ke suatu tempat, di situ mereka nikmati makan bersama. Apa kata Nabi? Biasakan makan bersama mendatangkan berkah. Rupanya semut itu sudah mempraktikkan itu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidak henti-hentinya malaikat rahmat memberikan, menaungi, mendoakan selama orang itu makan bersama. Maka itu pertanyaan, kenapa dalam bulan Ramadan gaji pegawai negeri tetap, tapi setiap sore makan yang nyaman-nyaman, bingkar rendam segala macam, sate segala? Karena setiap maghrib dan sahur mereka selalu makan bersama-sama. Di Al-Jihad kita beginikan, nikmat sekali. Kena kalau habis Ramadan kehilangan rasa kehilangan kita itu. Nah, ketika semut makan itu ternyata satu untuk energi, satu untuk stok. Yang energi ini adalah untuk seperti kita. Stoknya itu untuk apa? Nah, kena kalau waktu musim paceklik
kada ada makanan, sang ratu mengiau, berkumpul satu tempat, keluarkan makanan itu, dimakan pulang bersama-sama. Subhanallah, ajaib sekali. Jadi pantas semut itu tidak pernah sakit diabetes. Karena apa kata Nabi? Siapa yang senang dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia rajin menjalin silaturahim. Itu semut. Jadi pada kehidupan hewan itu ada pelajaran buat kamu. Kalau untuk belajar ikhlas, belajar dengan bebek. Bebek itu inya berintalu di mana-mana aja, ganal-ganal intalunya, kemudian ditinggalkannya, terserah siapapun mengambil silakan. Kita belajar ikhlas dengan bebek. Ada yang segi positifnya, segi negatifnya. Kemudian bebek itu taat kepada pemimpin, kemana aja lihat kalau ya diumpatinya. Kita jangan seperti ayam, sebuting intalu, intalunya halus, kotak, se-RT tahu, riak. Tapi kalau untuk belajar mendidik anak, belajarlah dengan ayam. Nah, kembali lagi mengenai silaturahim tadi. Mungkin pernah disampaikan penelitian dari ulama besar Malaysia, Syekh Muhammad Asyari At-Tanmimi. Di Malaysia itu ada seorang dokter Cina, WNI, warga negara Malaysia dan Muslim. Ada seorang pasien bolak-balik berobat lawan sidin, kada baik-baik, padahal obat yang diberikan kepada pasien yang lain itu sudah banyak sembuh, tapi pasien yang sekong ini kada baik-baik, dokternya pun kada nyaman. Sehingga pada suatu waktu ketika sang pasien itu datang, maaf Tuan, hari ini saya tidak memberikan obat, saya mau tanya Tuan, di rumah itu ada melihara apa? Ujar yang pasien, ada burung. Tuan mau sembuh nggak? Ya tentu. Boleh bebaskan burung itu. Pikir-pikir apa kaitannya dengan penyakitnya? Karena kepengen sembuh, akhirnya dia boleh berunding dengan bininya. Ya terserah abahnya ya. Karena yang memang senang burung itu abahnya. Pendek cerita, burung kesayangannya itu dilepaskan dengan berat hati karena kepengen sembuh. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian dia pergi ke dokter itu melaporkan bahwa penyakitnya sudah hilang. Sang dokter ini karena dia muslim berceramahlah, Bapak selama ini melanggar hak asasi burung. Satu. Tapi aku senang dengan suaranya itu. Bapak ngerti ya dengan kicauan burung itu? Kalau anda kata kita hidup di zaman Nabi Allah Sulaiman, tahu bahasa burung itu. Siapa tahu dia menyanyi itu, dia mendoakan, mudah-mudahan tuanku ini mati sakit supaya aku bebas. Melanggar hak asasi burung. Coba kita ini sebulan tinggal di hotel bintang 5, makanan terjamin, kira-kira kepengen juga bergaul dengan kawal kita, makan segala iwak asin, iwak wadi, segala itu kan. Sebulan tinggal di alasan dia itu kan kami berikan makanan di sana, sangkarnya pun sangkar yang bagus. Coba bayangkan, dia melihat teman-temannya itu bebas terbang ke sana kemari sambil kawin, dia tinggal di dalam sangkar itu. Luar biasa. Makanan biarpun enak, kita biar tiap hari makan itu jemu kan, kepengen juga makan soto, makan kolak segala itu. Kalau hanya segitu aja jemu gitu. Akhirnya dia sembuh. Kita lihat Sayyidina Umar itu ketika dia wafat, ada salah seorang sahabat bermimpi, apa yang diperlakukan Allah kepada anak.
Ternyata Allah memberikan rahmat kepada Umar bin Khattab ketika Sirin berjalan, ketemu kekanakan memainkan anak burung pipit, ditukar Sirin lalu dilepaskan. Inna rahmatullahi karumin, rahmat Allah sangat dekat kepada orang beriman. Jadi kembali mengenai burung itu tadi, jangan sampai ini sekedar informasi, jangan kena bulik terus dilepaskan lalu berkelahi bulat bini. Orang sudah mau. Ini contoh. Tapi ingat, binatang itu dia punya hak. Nah, untuk itu insyaallah sisanya kena malam kena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.